Sampai-sampai Allah bersumpah dengan jiwa. Dan Allah sejajarkan sumpahnya dengan jiwa itu dengan makhluk-makhluk Allah yang besar. Seperti demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi. Allah sejajarkan sumpahnya demi jiwa itu dengan sumpah-sumpah makhluk Allah yang besar. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang urusan jiwa ini pun sangat besar. Karena kebanyakan orang tidak melihat dan tidak memperhatikan karena tersembunyi. Karena memang kebanyakan manusia, nasallahu salamah wal afiyah, amalan mereka yura'unan nas, senantiasa ingin dilihat oleh manusia. Kalau enggak dilihat oleh manusia, kadang-kadang kita malas beramal. Nauzubillahi min dzalik. Kalau enggak ada yang lihat, kadang-kadang kita malas beramal. Tapi kalau dia di hadapan khalayak manusia, di hadapan keramaian, kadang kita semangat beramal. Ini dikhawatirkan. Hati-hati seperti ini justru kadang-kadang apa? Orang ada yang beramal ketika dia dilihat oleh kebanyakan manusia. Tetapi ketika dia bersendirian, ketika dia justru bermunajat kepada Allah sendirian di malam hari, kata Rasulullah SAW, termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, 7 orang atau 7 sifat. Salah satunya apa? Kata Rasulullah SAW, "Warrajulun dzakarallaha khalian fafadat aina." Salah satunya adalah naungan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang berzikir kepada Allah khalian sendirian di malam hari, fafadat aina, dan bercucuranlah air matanya. Karena ketika seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah di keheningan malam, tidak ada yang tahu seorang pun, hanya dia dengan Allah. Kemudian dia mampu menghadirkan kekhusyuan, bahkan dia mampu mencucurkan air matanya. Maka ini derajat seorang yang muhsin. Ini derajat seseorang yang tahu bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti ini tentunya sangat sedikit. Beda dengan kebanyakan manusia yang mana Allah berfirman tentang kondisi orang-orang munafik, apa? Yura'unan nasa. Mereka ketika melakukan amalan pingin dilihat oleh manusia. Semangat kalau dilihat oleh manusia. Tapi kalau sendirian kadang tidak sesemangat seperti apa? Dilihat oleh kebanyakan manusia. Maka di dalam ayat ini, surat Asy-Syams ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ada jiwa yang Allah berikan ilham kepadanya sehingga jiwa tersebut melakukan kefajiran, kefasikan, la'ammaratun bisu, senantiasa mengajak pemiliknya kepada kejelekan. Ada yang justru jiwa tersebut apa? Mutmainnah. Allah memang berikan kepada dia jiwanya tenang dan senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan merugi orang yang mengotorinya. Taib. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, qauluhu azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Aslu zakati hiya ziyadah, asal daripada zakat adalah ziyadah fil khairi, yaitu di dalam kebaikan, tambahan di dalam kebaikan. Sungguh telah beruntung orang yang zakkaha, maksudnya apa? Maksudnya mensucikannya. Maksudnya apa? Menambahkan kebaikannya. Wal muradu bil ayati huna, dan yang dimaksud dengan ayat di sini adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha, bahwasanya barang siapa yang berupaya untuk mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan membenarkan, membetulkan jiwanya, memperbaiki jiwanya, wa sumuwiha, dan membuat jiwa tersebut tinggi. Ya, jiwa-jiwa yang tinggi, bukan jiwa yang rendah. Karena jiwa-jiwa yang tinggi itu senantiasa condongnya dengan sesuatu yang tinggi, dengan amalan-amalan mulia. Beda dengan jiwa-jiwa yang rendah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang apa? Yang mensucikan dirinya dengan memperbaiki jiwanya, membuat jiwa itu tinggi, mulia gitu ya. Dengan cara apa? Bil istiktsari minat ta'ati wal khairat, dengan cara memperbanyak ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Wal ibtiadi anisyururi wasayyiat, dan menjauhkan daripada kejelekan dan kesalahan-kesalahan. Maka tahaqqaqa falahu, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan keberuntungan.
Jadi orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kata Allah, qad aflaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Maksudnya apa? Memperbaiki jiwa, membuat jiwa itu semakin mulia kondisinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan amalan-amalan kebaikan, dan menjauhkannya dari kejelekan-kejelekan. Maka ketika kita berupaya dengan kondisi seperti itu, berarti orang tersebut telah apa? Telah beruntung. Ya, karena telah membuat jiwa tersebut bersih, gitu ya. Telah membuat jiwa tersebut bersih. Kemudian setelahnya Syekh mengatakan wa qauluhu wa qad khaba man dassaha, sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Itu mengotori apa? Mengotori jiwa. Aslu tadsiyati huwal ikhfa fal asi qad akhfa nafsahul karimati bi filil atham. Asal daripada dasah atau tadsiyah, asalnya itu adalah ikhfa, artinya menutupi. Maka seseorang yang melakukan kemaksiatan secara tidak langsung dia telah menutupi dirinya dari kemuliaan dengan cara melakukan kemaksiatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang manusia itu mulia, ada orang-orang yang justru apa? Merendahkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara melakukan kemaksiatan. Maka seorang yang melakukan kemaksiatan dengan secara tidak sadar dia telah menjatuhkan dirinya dari kemuliaan. Wa tamaraha birradail wal khasais, bahkan dia telah menjadikan ya kemaksiatan tersebut membuat dia apa? Jatuh kepada kerendahan. Wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, bahkan telah menghancurkan dirinya dengan melakukan amalan-amalan yang uyub, yang aib, yang tercela. Hatta sorot nafsan dani'atan, sampai jiwanya tersebut menjadi jiwa yang dani'ah, yang rendah seperti dunia. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Karena dani'ah, rendah, hina. Sorot nafsan dani'atan wadi'atan munhatitatan, ya, sehingga membuat dirinya menjadi rendah, menjadi jatuh dan hina. Wastahaqat bidzalikal khibati wal khusran wal iyadu billah, sehingga dia berhak mendapatkan dengan upayanya tadi, mendapatkan apa? Al khusron, kerugian, ya, dan khibah, dan al khaibah. Jadi khaibah ini rendah, tidak mulia artinya. Kemudian Syekh mengatakan fan nufusus syarifatu la turdi minal asya'i ila bi'alaha. Maka jiwa yang mulia itu dia tidak akan ridho terhadap sebuah perkara kecuali perkara itu a'laha. Jadi a'la ini tinggi, mulia. Ya, seperti tidak akan cocok antara lebah dengan lalat. Karena lebah itu akan hinggap di tempat-tempat yang manis, yang harum, tempat-tempat yang kelihatan baik, bagus gitu ya. Berbeda dengan lalat. Lalat itu pasti hinggapnya di tempat-tempat yang jelek, yang bau, yang kotor, bangkai dan lain sebagainya. Maka jiwa yang baik itu dia tidak akan menginginkan sebuah perkara kecuali yang paling mulianya. Maksudnya jiwa yang baik itu tidak akan hinggap di tempat yang kotor gitu. Ya, jiwa yang baik itu tidak akan hinggap di tempat yang kotor. Wa nufusud dani'atu, dan jiwa yang taib. Ini 41 detik lagi maksudnya. Oh, Masya Allah ya. Gak kerasa waktu ya. Taib. Kemudian Syekh mengatakan fa nufusud dani'atu tahumu haulad danaat, maka beda. Dengan jiwa yang rendah itu dia akan berputar-putar di sekitar perkara yang rendah. Ya, di seputaran perkara yang rendah. Wa taqau 'alaiha kama yaqau dzubab 'alal aqdar, sebagaimana lalat hinggap di tempat-tempat yang kotor. Maka beda dengan lebah, dia akan hinggap di tempat-tempat yang baik, yang manis, yang indah. Dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak jeda dulu dengan melakukan salat Isya ya. Setelah itu kita lanjut. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.